Anda kembali bersama kami di iNews Jabar. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya apa saja manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika mendirikan koperasi. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, apa saja syarat dan tata cara untuk mendirikan sebuah koperasi? Mungkin dari Ibu Lia, Pak Koman ingin menjelaskan, silakan. Baiklah, jadi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat itu ada beberapa bidang ya. Iya. Ada bidang yang khususnya ini yang mengenai koperasi itu ditangani oleh bidang kelembagaan koperasi. Di dalam bidang kelembagaan koperasi itu ada eselon 4, kasih diantaranya kasih penyuluhan, kasih tata laksana, dan kasih badan hukum. Ini kalau ingin mendirikan koperasi. Nah, kemudian misalkan ini iNews TV ingin mendirikan koperasi, nanti ada seksi penyuluh yang akan menerangkan. Dan seksi penyuluh ada di sebelah kiri saya, Mangga, silakan Ada Pak Koman ya. untuk menerangkan. Jadi Pak Koman ini yang paling dicari ketika ingin mendirikan koperasi ya di Jawa Barat ya. Koperasi, ya. Silakan. Jadi ini kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, tentunya kita harus tadi persyaratan apa sih yang harus dipenuhi ya. Betul. Pertama tadi keanggotaan, minimal 20 orang. Nah ini minimal 20 orang untuk apa sih? Ya tadi untuk pemupukan modal. Karena dengan modal yang sedikit, ya kita pasti untungnya juga sedikit. Kalau modal yang banyak, ya untungnya juga yang banyak. Kan biasanya seperti itu ya. Iya, bergantung kita dengan modalnya ya. mencari ikan yang besar, tidak mungkin kita pakai umpan yang kecil kan gitu. Ya. Nah ini, setelah itu nanti masyarakat ini tujuan pendirian itu apa nantinya ya kita bicarakan apa, kemudian kuasa pendiri nanti, kemudian hal-hal yang harus dibicarakan di dalam pembentukan koperasi ini, tentunya tujuan mendirikan koperasi itu apa, tujuan, kemudian kegiatan usaha tadi apa sih yang dibutuhkan para anggotanya, mau tadi jenisnya simpan pinjam, konsumen, pemasaran, produsen atau jasa, tergantung daripada mereka semua. Jadi penting untuk mengetahui masalah dalam internal para anggota juga ya. Betul. Jadi mereka harus apa sih? Kemudian komitmen. Iya. Nah, ini terutama komitmen nih. Komitmen ini kadang ya memang harus kita betul-betul kalau kita ingin membentuk koperasi, kita harus betul-betul yuk kita bareng untuk membangun koperasi kita misalkan. Jangan sampai nanti di depan kita iya tapi di belakangnya ya itulah ya. Oke. Kemudian selain itu ada memilih nanti nama-nama pendiri ya di dalam pembentukan koperasi ini, ada pengurusnya. Tapi sebetulnya di dalam koperasi ini yang para pendiri ini bukan spesial ya. Jadi yang namanya koperasi ini semuanya baik itu pendiri atau misalkan yang baru masuk semuanya sama, mereka adalah pemilik. Nah di koperasi karena ada dua ya, ada anggota biasa dan anggota luar biasa di dalam koperasi. Artinya penting untuk menentukan terlebih dahulu ya Betul. sebelum mendirikan koperasi. Ya, tapi di kita juga ya kita mendirikan koperasi. Ada yang lupa nih, kita ini kedudukannya atau tingkat mana sih? Ada tingkat kabupaten, kota, ada tingkat provinsi dan ada nasional. Apa yang menentukannya? Nah ini di KTP, makanya koperasi ini tadi yang 20 orang ini kumpulkan. Apabila yang 20 orang ini KTP-nya semuanya kabupaten atau kota itu sendiri, nah kita disesuaikan dengan misalnya kota Bandung, ini ada di kedudukan kota Kalau Bandung. satu provinsi Apabila kita lintas kabupaten kota. Lintas kabupaten kota. Nah, kemudian kita yang 20 orang ini terselip ada misalkan di luar provinsi Jawa Barat. Nah, ini nanti ke tingkat nasional. Gitu. Jadi ya intinya siapa sih yang akan mendirikan, lihat dari KTP, karena koperasi ini lihat dari KTP yang 20 orang ini. Gitu. Itu mungkin pemerintah jadi sebetulnya sangat mudah ya, minimal 20 orang, kemudian sekali lagi tujuan pendirian koperasi itu seperti apa dan dilihat dari domisili masing-masing anggota. Begitu ya. Pak Merdi, silakan. Ya, jadi kembalikan lagi kepada tujuan pembentukan koperasi. Membentuk badan hukum koperasinya itu sangat mudah gitu ya. Pemerintah memfasilitasi banyak berbagai media untuk kita lihat sebagai syarat pembentukan koperasi. Tapi yang paling penting adalah tujuan dan komitmen membentuk koperasi. Koperasi itu dibentuk berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingan kah? Berdasarkan kebutuhan kah? Kalau misalkan kepentingan, bisa saja banyak yang membentuk koperasi yang sekarang tinggal papan namanya. Nah, karena apa? Kepentingan. Kita membentuk koperasi dengan kepentingan apa?
sesuganan Dapat dapat bantuan dari pemerintah. Kan banyak yang seperti itu. Yuk kumpul KTP, kita bentuk koperasi. Apa ada program pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi? Kan itu yang nggak benar. Akhirnya setelah mendapatkan bantuan ya selesai, shadaqallahul adim gitu koperasinya. Nah tapi komitmennya justru sekarang kita lagi mendorong kepada pemerintah maupun masyarakat, ayo bentuk koperasi sesuai dengan kebutuhan apa yang Jadi menjadi harus kebutuhan. konsisten begitu Harus ya? konsisten. Iya. Dan sebelum ke dinas, kebetulan dinas provinsi, dinas koperasi dan usaha kecil Jawa Barat itu punya yang namanya klinik konsultasi bisnis. Di Balatkop, di Balai Latihan Perkoperasian di Soekarno-Hatta, itu kita menyediakan sarana konsultasi bisnis, nanti ada temu bisnis dan lain sebagainya, termasuk bagaimana tata cara pembentukan koperasi yang disediakan secara gratis untuk masyarakat. Tapi saat ini lagi pandemi kan kita dibatasi dulu itu. Biasanya setiap hari Rabu kita kedatangan dari seluruh kota kabupaten, 27 kota kabupaten di Jawa Barat datang untuk berkonsultasi bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana membentuk koperasi, bagaimana kita ingin memasarkan produk, bagaimana kita ingin temu bisnis dengan media perbankan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang berkonsultasi dengan kami di klinik konsultasi bisnis ini, dan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh, termasuk mungkin nantinya oleh News TV gitu. Kalau mau membentuk koperasi, kalau ingin membuat koperasi ya. Oke, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, klinik konsultasi bisnis ini untuk seluruh lapisan masyarakat, pelaku UMKM yang mungkin selama ini belum mengetahui, bahkan sampai untuk bagaimana mengatur keuangan saja diajarkan begitu ya. Nah sejauh ini bagaimana responnya dari para pelaku UMKM dengan hadirnya klinik konsultasi ini? Jadi banyak yang datang ke kami tidak hanya bagaimana mendirikan koperasi, ingin meningkatkan kualitas produknya, ingin meningkatkan permodalannya, pemasaran dan lain sebagainya, tapi juga banyak yang pelaku UMKM dan koperasi ini yang bermasalah, misalkan keterkaitan dengan permasalahan hukum. Mereka banyak yang tidak paham apakah saya itu kategori melanggar hukum atau tidak, bagaimana menyelesaikan sengketa, dan lain sebagainya lah. Nah itu kita layani karena kita memiliki beberapa konsultan dan praktisi. Kita juga kerjasama dengan IKOPIN yang salah satu-satunya mungkin institusi yang ada di Indonesia ini yang khusus menangani manajemen perkoperasian. Itu ya sekolah yang khusus koperasi lah yang ada di Indonesia ini. Kita banyak para pakar di sana. Kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan koperasi pelaku UMKM itu di pengembangan usahanya, kita bisa menghadirkan berbagai expert-expertnya dari praktisi maupun dari akademisi gitu. Oke, Ibu Lia dan juga Pak Kauman, selama masa pandemi COVID-19 ini, apa saja mungkin yang terasa manfaatnya dari para anggota koperasi yang selama ini mungkin melaporkan, begitu kemudian apakah juga ada beberapa jenis koperasi yang mendaftarkan selama masa pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Jadi sebetulnya tadi koperasi ini kan awalnya siapa yang menjadi konsumen? Anggota. Anggota. Jadi udah otomatis itu. Dengan adanya, sebetulnya dengan COVID ini, kalau koperasinya yang sudah ini ya, artinya tadi bergerak di bidang mau simpan pinjam, mau di konsumen, ini tinggal pesan kan. Koperasi yang belanja ke produsen atau ini, anggota yang memesan, tinggal itu aja, tinggal telepon. Kemarin di KPDK sendiri ya, KPDK sendiri kemarin mengadakan sayur-sayuran, kemudian beras, daging. Ya alhamdulillah lah pada masa Covid, pada masa Covid ini banyak yang pesan, dan ya alhamdulillah kita juga bisa memberikan pelayanan yang kepada mereka semua. Kemudian banyak juga yang memang masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, saya banyak disposisi dari Pak Kadis ya untuk penyuluhan, namun ya kadang ini tetap kita dalam protokol kesehatan, artinya kita masker, kemudian cuci tangan. Ini saya suka sarankan apabila yang sudah disposisi kita pingin ketemu langsung, atau ada yang virtual, ada yang ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kita lihat ininya, ruangannya, minimal ruangannya ini harus ya jangan sampai, kan kita 20 orang nih, 20 orang ini kalau ruangannya sebesar ini apakah bisa, kan kita lihat dulu. Kemudian protokol kesehatannya. Banyak sebetulnya yang ini kan. Dan bagi masyarakat juga yang ingin mendirikan koperasi atau ingin memberikan, artinya mendirikan ya, membuat surat aja sesuai dengan kedudukan mereka, apakah itu mau tingkat kota atau kabupaten, mau tingkat provinsi atau nasional. Ini
bisa konsultasi dulu. Oke. Bisa konsultasi dulu, setelah itu boleh misalkan meminta untuk diberikan penyuluhan. Nah, diberikan penyuluhan, ya itu tadi, kalau kita ada di kota, ya bahkan ke kota. Kalau di provinsi, ya ke provinsi. Itu sesuai. Tapi kalau misalnya dari kementerian, biasanya dari kementerian suka balik lagi, karena ya mungkin mereka juga sibuk. Ya udah Pak Koman, Pak Koman aja wakilin. Nah, biasanya gitu. Artinya memang harus komitmen ya dan sangat konsisten, karena ketika kita mendirikan koperasi kemudian masih mungkin bekerja, ya harus bisa membagi waktunya, pintar membagi waktu begitu Minggu ya. itu suka jalan. Iya, oke. Jadi kalau Sabtu Minggu ada liburnya. Karena Sabtu Minggu mungkin waktu yang digunakan oleh para kantor-kantor ya apabila untuk penyuluhan. Mereka ini yang mendirikan koperasi semuanya pengusaha atau pekerja, dia inginnya hari libur karena bisa kumpulnya hari libur. Atau ada juga alumni misalkan. Alumni biasanya, Pak, kita bisa berkumpulnya hari Sabtu atau hari Minggu, gimana? Justru dengan pandemi ini ingin mendirikan koperasi itu lebih banyak. Lebih banyak ya, karena sekali lagi manfaatnya sangat banyak begitu ya bagi masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Lia, kemudian juga Pak Koman dan Pak Merdi sudah hadir di studio iNews pada pagi hari ini. Kita harapkan nantinya bisa menjadi inspirasi bagi jenis mungkin usaha-usaha lainnya di Jawa Barat, terutama untuk membangun koperasi ya, karena ternyata sangat mudah tapi manfaatnya sangat banyak bagi masyarakat. Terima kasih dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Mas Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama beraktivitas. Sampai jumpa.